Nah, sekarang langsung ke inti pembahasan. Dari tadi nanah-nanah mulu, gue juga bosen nih jadi dengernya. Jadi, di saat teman-teman cover lagu dari band ini, itu, band A, B, C, D, E, dan seterusnya, untuk di-upload ke YouTube, itu nggak masalah. Di sini, gue ada videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dan sahabat Om Christian MKM, jumpa lagi. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan perkembangan daripada video saya yang kemarin, yaitu tentang perjuangan teman saya Mas Daru Antariksa yang ingin mendapatkan hak ekonominya atas hasil karya lagunya, misalnya Alun-Alun Nganjuk yang sebenarnya sudah booming dan di cover musisi-musisi penyanyi-penyanyi terkenal dengan view jutaan, tapi ternyata dia tidak atau belum menerima apa-apa. Nah, sekarang permasalahan seperti apa? Jadi teman-teman perlu Anda pahami, kalau Anda punya hasil karya sebaiknya langsung dilisensikan. Dilisensikan artinya didaftarkan menjadi hak paten atau hak cipta, bahwa itu benar-benar karya Anda dan dilindungi undang-undang. Sekarang kita bicara ke era sekarang saja ya. Kalau era dulu mungkin terlalu panjang video. Era sekarang ini adalah era digital, banyaknya YouTube, kemudian Snack, kemudian TikTok, kemudian Instagram, FB dan lain sebagainya. Sebenarnya seorang yang punya karya cipta, misalnya berupa lagu, semakin banyak itu digunakan di media sosial, harusnya menerima uang. Jadi di rumah saja auto menerima uang. Jadi, di saat teman-teman cover lagu dari band ini, itu, band A, B, C, D, E, dan seterusnya, untuk di-upload ke YouTube, itu nggak masalah. Apa perlu izin sih sebenarnya? Kalau di YouTube nggak perlu. Kalau di YouTube nggak perlu? Di YouTube nggak perlu, karena YouTube udah punya sistem di mana kamu nyanyi lagu Ahmad Dhani misalnya di YouTube, udah langsung ke klaim langsung sama publisher saya. Oh begitu. Asalkan yang musisi itu punya publisher ya, yang lagunya yang dibawa itu, gitu ya. Harus penulis lagunya bukan musisi ya, penulis lagunya publisher itu kan isinya pengarang lagu, bukan musisi, pengarang lagu. Jadi kalau seorang pengarang lagu terdaftar dalam publishing, otomatis kalau ada lagu yang dinyanyikan oleh orang lain langsung masuk ke sana. Terklaim. Iya. Tetapi ternyata tidak semudah itu teman-teman, tidak semudah itu, karena memang banyak orang yang tidak paham, banyak yang gaptek ya. Nah, untuk itu sebagai ilustrasi begini, ada satu yang namanya publisher, kita kenal namanya istilah publisher, kemudian satunya agregator. Jadi kalau Anda mendaftarkan melisensikan itu, nanti menurut pemahaman saya itu didaftarkan langsung ada. Setelah saya pelajari, saya pahami, saya melihat media sosial, kemudian ingin memperjuangkan hak-hak dari teman saya itu harus didaftarkan juga di agregator sekaligus publisher. Agregator tugasnya mendata, kemudian mengumpulkan karya-karya yang nanti ingin disebarkan untuk mendapatkan ekonomi. Ya, jadi tugasnya agregator itu menjual produk. Pokoknya dia ini sudah terdaftar, dijual, disebarkan ke media sosial, akhirnya ditonton orang, menjadi uang. Karena ya yang jelas kalau di YouTube misalnya iklan, dengan adanya iklan masuk berarti mendatangkan uang. Kemudian bedanya lagi kalau publisher itu selain mencatat tentang hak cipta, itu yang memutuskan copyright klaim hak cipta adalah publisher. Jadi misalnya begini teman-teman,
sekarang ini jangan khawatir Anda sebagai pengcover lagu. Menurut Ahmad Dhani juga, kalau di cover melalui media sosial berarti cover saja, di cover saja, kemudian nanti kalau banyak yang menonton, banyak iklannya, otomatis sudah diatur masuk ke lisensi yang mempunyai. Jadi kalau yang menyerang itu yang sudah terdapat lisensi, ada uang itu masuk ke situ, kemudian si pengcover mendapatkan bagian dari yang bukan lisensi. Paham ya teman-teman ya, begitu ya. Kemudian yang mau saya lanjutkan, saya ceritakan bahwa kejadiannya begini teman-teman. Di saat kita menelusuri dan bahkan kita coba mau memasukkan dalam ke publisher dan agregator, itu dikatakan di sana bahwa lagu itu sudah dipubliskan atau dimasukkan dalam agregator orang lain. Siapa yang sampai sekarang masih belum ya, masih belum tahu. Ini sampai dipelajari dulu. Akhirnya tidak bisa. Jadi begini teman-teman, memang di dunia bisnis apa saja ada peluang, namanya satu penyalahgunaan itu ada ya, penyalahgunaan. Jadi lagu-lagu bagus yang ternyata belum dilisensikan, belum dipubliskan, belum diurusi oleh agregator, maka itu menjadi lagu tak tertuang. Lagu tak tertuang itu ada peluang manajemen musik itu yang besar itu ya ini bisa disalahgunakan, karena kalau dia membawakan di cover dengan jutaan berarti hasilnya langsung ke dia. Kalau lagu itu sudah ada yang memiliki berarti kan dibagi, begitu teman-teman ya. Oke ya, gitu ya. Kemudian sekarang perjalanannya kemarin, jadi waktu kita ngomong-ngomong mediasi dengan teman kita yang ngurusi, kebetulan dia juga sebagai kru daripada agregator, tidak bisa. Akhirnya data-data pendukung yang benar-benar bahwa lagu itu penciptaan ini disiapkan, kemudian lagu itu nanti bisa dipublisherkan, bisa dimasukkan agregator kalau bla 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 itu take down dulu. Di take down dulu artinya dihapus. Tujuannya yang punya, yang jelas sekarang yang penting masuk ke publisher, tiap bulan secara auto akan menerima, bahkan bisa dimonitor dengan HP Android, 1 bulannya sampai berapa, tinggal diambil bulan atau bagaimana caranya, itu ada aturannya, gitu ya, itu ada aturannya. Kemudian nanti berikutnya kelihatannya jadi ada teman-teman dari pengacara juga yang simpati karena apapun itu hasil karya. Membuat karya itu tidak mudah, di saat mestinya harus punya hak ekonomi ternyata belum dapat. Setelah itu nanti di take down, siapa yang mempublisherkan atau siapa yang mendapatkan dan agregator itu nanti uang yang sekian itu terus bagaimana hitungannya, kan begitu. Yang jelas uang sudah masuk, dia menyalahgunakan hak orang lain, itu nanti kita ikuti terus perkembangannya. Jadi begitu teman-teman, resumenya, kesimpulannya, biar Anda tidak terjadi seperti ini. Kalau Anda ingin membuat karya lagu itu kemudian direkod, dinaikkan di media sosial, sebaiknya dilisensikan. Kalau dilisensikan, setiap orang yang mengcover lagu Anda secara auto, YouTube akan mengatur bersama agregator dan publisher, Anda mendapatkan hak ekonomi. Demikian ya, mudah-mudahan video saya ini ada manfaatnya. Kemudian ikuti perkembangan berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.